Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum online biofarmastika. Kali ini kita masuk kepada subtema atau percobaan studi bioafabilitas dan bioekuivalensi. Inilah rute atau proses obat oral di dalam tubuh setelah proses pemberian obat. Jadi obat oral ya setelah dikonsumsi dia akan masuk dan transit di saluran pencernaan seperti usus ataupun lambung. Kemudian di sana terjadi proses sampai melarut, kemudian terabsorpsi masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, disinilah terjadi yang namanya bioavailabilitas ya. Bioavailabilitas itu jumlah dan kecepatan obat maksimal berada di dalam darah. Kemudian akan terjadi proses distribusi. Obat akan berikatan dengan reseptor, kemudian menimbulkan efek. Kemudian terjadi metabolisme, deliver, kemudian akan terjadi ekskresi atau pengeluaran ya. Nah, inilah adalah proses yang terjadi untuk obat oral. Definisi dari bioavailabilitas adalah laju dan tingkat obat atau bagian aktif dari obat memasuki sirkulasi sistemik setelah pemberian melalui rute apapun. Tujuan bioavailabilitas yang pertama untuk mengkonfirmasi hasil dari kelarutan versus profil absorpsi. Yang kedua untuk memverifikasi profil konsentrasi waktu setelah berbagai rute pemberian. Yang ketiga adalah untuk mempelajari profil konsentrasi dan waktu metabolit aktif. Ya, misalnya adalah prodrug. Apa itu prodrug? Prodrug adalah obat yang tidak aktif secara farmakologis yang harus dikonversi menjadi bentuk aktif melalui reaksi kimia seperti hidrolisis, fosforilasi. Nah, tentu ini berbeda dengan obat biasa atau drug yang sudah aktif semenjak pertama kali masuk ke dalam tubuh. Yang keempat adalah untuk memverifikasi profil penyerapan obat atau senyawa dalam ekstrak herbal ya, atau dalam herbal tapi dalam bentuk ekstrak. Kemudian yang kelima untuk mempelajari profil konsentrasi waktu dari formulasi dan efek teknologi. Misalnya efek bentuk sediaan. Kemudian yang keenam untuk mempelajari bioekuivalensi antara produk obat. Misalnya obat generik versus nama dagang atau nama merek versus obat paten. Faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas, ilmu farmasi, ya, fisika kimia, obat, atau new entity chemical, misalnya lipofilisitas dan kiralitas. Kemudian pH, formulasi terkait dengan excipient, kemudian teknologi, bentuk sediaan, padat atau cair, misalnya, bentuk lepas cepat atau lambat. Kemudian dari faktor farmakokinetik, manusia terkait dengan usia, jenis kelamin, kehamilan, mungkin ada peradangan pada tempat penyerapan, kemudian ritme sirkadian. Selain itu juga makanan, penyalahgunaan antibiotik, kemudian absorpsi obatnya rendah, kemudian terjadi metabolisme dalam saluran gastrik, gastrointestinal, dan ini sangat bervariasi antar subjek. Maksudnya adalah ini subjektivitasnya tinggi.
Kecepatan versus luas penyerapan. Yang pertama, tingkat penyerapan akan tercermin oleh AUC, kemudian laju penyerapan atau biasa disimbolkan KA, dicerminkan oleh Tmax, kemudian kecepatan dan tingkat penyerapan mempengaruhi Cmax-nya. Nah, hal ini mengarah ke 4 skenario yang mungkin terjadi. Di tabel ini Anda lihat, ini adalah rute, ya, rate-nya, kecepatannya, kemudian extend-nya, Tmax, Cmax, dan AUC. Kalau kecepatannya cepat atau rapid, ya tentu absorpsinya akan sempurna, kemudian waktunya cepat, ya, sehingga Cmax-nya tinggi, kemudian AUC-nya juga tinggi. Begitupun kalau dia kecepatannya rendah, maka dia akan tidak sempurna absorpsinya, kemudian waktunya lama, kemudian Cmax-nya rendah, kemudian AUC-nya juga kecil. Inilah maksudnya penjelasan dari tadi, ya, tingkat penyerapan tercermin oleh AUC. Misalkan di tabel ini menjelaskan hal tersebut. Sekarang kita ke contoh bioavailabilitas. Misalnya BA suatu obat dari 12 sukarelawan. Tiap sukarelawan menerima 1 tablet oral yang mengandung 200 mg obat. 5 mili larutan air murni mengandung 200 mg obat. Jadi dilarutkan di dalam air murni. Sehingga dalam air murni mengandung 200 mg obat. Atau injeksi intravena bolus tunggal mengandung 50 mg obat. Sampel plasma diperoleh secara berkala sampai 48 jam setelah pemberian obat. Kemudian ditetapkan konsentrasinya. AUC rata-ratanya 0 sampai 48 jam. Dinyatakan pada tabel di bawah ini. Ini adalah produk obatnya, tablet oral, larutan oral, dan injeksi intravena bolus. Kemudian dosisnya untuk tablet oral 200 mg, larutan oral 200 mg, dan injeksi bolus 50 mg. Nilai AUC-nya seperti yang Anda lihat dalam satuan mikrogram jam per mili. Kemudian ada simpangan bakunya untuk tablet oral 19,7. Larutan oral 18,1 dan injeksi intravena bolus 5,7. Nah, pertanyaannya adalah hitung bioavailabilitas relatif tablet dibanding larutan oral. Kemudian bioavailabilitas absolut obat dari sediaan tablet. Maka penyelesaiannya sebagai berikut. Bioavailabilitas relatif tablet, ini nilai AUC tablet, 89,5 dibagi AUC-nya larutan, 86,1, dihasilkan 1,04 atau 1,04%. Jadi, bioavailabilitas obat tablet adalah 1,04% dibanding larutan. Secara statistik tidak bermakna karena memungkinkan bioavailabilitas relatif sampai dengan 100%. Sementara yang B adalah bioavailabilitas absolut atau F sama dengan AUC per dosis tablet, kemudian dibagi AUC larutan per dosis bolus intravena sama dengan 0,592 atau 59,2%. Oleh karena itu, bioavailabilitas absolut atau F, fraksi dosis terabsorpsi dari tablet kurang dari 1. Secara sistemik, obat tidak terabsorpsi secara sempurna. Maka bioavailabilitas tablet kurang dari 100% bila dibandingkan larutan oral. Sekarang kita masuk ke bioekivalensi.
Tidak adanya perbedaan yang signifikan pada ketersediaan hayati atau bioavailabilitas dari bahan aktif dalam ekuivalen farmasi. Apa itu ekuivalen farmasi? Yaitu adalah bentuk sediaan yang sama, mengandung bahan aktif sama, yakni garam atau ester dari bentuk sediaan sama, menggunakan rute pemakaiannya sama, dan identik dalam hal kekuatan atau konsentrasi. Itulah ekuivalen farmaseutik. Nah, ini ekuivalen farmaseutik tersedia di tempat kerja obat saat diberikan di dosis molar yang sama. Di bawah kondisi yang sama, sekali lagi, di sebuah studi yang dirancang dengan tepat. Kata kunci dari bioekuivalensi itu adalah bahan aktif, tidak ada perbedaan signifikan bioavailabilitasnya, namanya juga ekuivalensi. Setara atau alternatif farmasi, tempat kerja obat, dosis molar yang sama, studi yang dirancang dengan baik. Tujuan uji bioekuivalensi yang pertama mendapatkan produk obat yang memiliki bioavailabilitas atau ketersediaan hayati sama dengan produk inovator atau produk asli ya, inovator. Inovator itu nama dagang ya. Kemudian yang kedua, jika dua produk obat bioekivalen, maka keduanya seyogianya dianggap setara secara terapeutik yang disebut dengan kesetaraan terapeutik. Mengapa perlu uji bioekivalensi? Yang pertama, kurangnya studi klinis yang telah dilakukan pada pasien dengan produk generik dan bermerek atau dagang untuk mendukung khasiat dan keamanan. Yang kedua, dengan data bioekivalensi, khasiat dan keamanan dapat diterjemahkan dari produk inovator atau produk dagang ke generik atau merek dagang. Adapun metode bioekuivalensi sebagai berikut yang terlihat di dalam tabel ini adalah, misalnya adalah produk obat dan produk yang diuji versus referensi. Jadi produk obatnya ada berapa, ada subjek uji, kemudian desain studi, sampel, parameter, kriteria. Misalnya subjek ujinya adalah relawan sehat, pria dan wanita, dewasa, umurnya 12 tahun tentu. Desain studinya adalah crossover dengan washout. Kemudian sampelnya bisa darah, urin, atau air liur. Parameter yang dilihat adalah Cmax, Tmax, dan AUC. Kemudian kriterianya 80-125% dengan interval kepercayaan 90%. Ini adalah contoh metode pengujian bioekuivalensi. Coba kita lihat, misalkan dua produk farmasi bioekivalen ya, atau setara, samakah efek terapinya? Nah, ini kita lihat dari gambar atau bagan ini. Ini adalah dosisnya sama, sediaannya sama, rutenya sama, saat pemberiannya sama, kiralitas non-linearitas juga sama. Ini dikatakan obat bioekivalen, kemudian masuk, ini pasien ya, terjadi proses atme, autopsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, kemudian disampling, kemudian dilihat Cmax-nya, Tmax-nya, dan AUC-nya. Ya, ternyata dari grafik profil ini dari waktu versus konsentrasi yang Anda lihat obat A, B, C yang biru, merah, dan hijau, terlihat Cmax-nya tentu berbeda antara A, B, C walaupun dia
sama-sama bioekivalen. Nah, Tmax-nya juga berbeda, termasuk AUC-nya. Jadi, walaupun bioekuivalensi, ternyata profilnya terlihat berbeda. Nah, sumber variabilitas respon terhadap obat tersebut dari pasien tadi, kenapa dia berbeda Cmax, Tmax, dan AUC-nya, ternyata dari proses atmenya itu dipengaruhi oleh usia, berat badan, gender, kehamilan, genetik, ras, ritme, sirkadian, obesitas, ya, kemudian penyakit tertentu. Ini yang menyebabkan profilnya berbeda, bukan obatnya, tetapi profil pasiennya yang menyebabkan profil Cmax, Tmax, dan AUC-nya. Ya, jadi faktor fisiologisnya, bukan faktor obatnya. Ini adalah bagan yang menggambarkan metode studi ekuivalensi antara produk obat dan obat paten. Ini adalah bahan aktifnya, kemudian sama-sama diberikan kepada pasien. Ya, di sini pasiennya ada usia, ada jenis kelamin, ada keparahan penyakit, ada komorbid, ada komedikasi. Kemudian tentu akan menghasilkan outcome tertentu ya dari parameter yang sama dan kriteria yang sama. Jadi kriteria dan parameternya itu sama antara BE dan obat paten, ya, akan dilihat kemudian outcome-nya, ya, hasilnya bagaimana terkait dengan terapeutik. Ini adalah uji bioekuivalensi dengan menggunakan metode two-way crossover. Ini adalah grup 1 dan grup 2, jadi ada dua grup, kemudian periode 1 dan periode 2 pengamatan. Ini ada produk generik ya, TP, dan ERP ini adalah nama dagang atau dipatenkan. Kemudian ada proses wash out ya. Nanti Anda cari apa itu wash out. Kemudian bagaimana profil bioekuivalensi? Ya misalnya ini generik yang warna biru ya. Kemudian yang hijau ini adalah reference atau nama dagang. Kalau kita lihat dari profil dari grafik ini ya, antara waktu versus konsentrasi terlihat tidak berbeda statistik pada kinetiknya antara generik dan nama dagang ya. Secara statistik tidak berbeda bermakna ya. Sama, ini puncaknya sama, AUC-nya sama. Uji AUC di atas 90% menunjukkan data presisi yang baik. Jadi bisa disimpulkan antara dari uji ini antara generik dan dagang itu profil kinetiknya itu sama. Ini adalah contoh hasil suatu studi bioafabilitas. Ini sediaannya adalah larutan tablet A, tablet B yang ini, tablet C, kemudian ini C max-nya, kemudian T max ya, kemudian AUC, kemudian dilakukan pada taraf kepercayaan 90%. Dihasilkan nilai AUC seperti ini, kita lihat ya. Nah, coba kita lihat keterangan dari tabel ini. Dikatakan ketika formulasi tablet lebih besar dari 80% dari larutan. Menurut ANOVA, harga rata-rata AUC tidak bermakna secara statistik satu dari yang lain. Jadi nilai AUC-nya tidak berbeda bermakna. Tidak juga berbeda dari larutan. Akan tetapi, interval kepercayaan 90% untuk AUC menunjukkan bahwa tablet A
Bioprobabilitas kurang dari 80%, ini maksudnya ini. Ya. Kemudian yakni 74% dibandingkan larutan pada perkiraan rentang bawah dan berdasarkan AUC dianggap tidak bioekivalen. Untuk gambaran, dianggap suatu obat disiapkan pada tingkat dosis sama dalam 3 formulasi, ada A, B, C. 3 formulasi ini diberikan kepada sekelompok sukarelawan dengan menggunakan rancang 3-way, acak silang, dalam rancang bangun percobaan. Ini, semua subjek menerima tiap formulasi 1 kali dari setiap subjek. Diperoleh data kadar obat dalam plasma dan ekskresi obat dalam urin. Pada data ini kita dapat mengamati hubungan antara parameter plasma dan ekspresi urin dan bioprobabilitas obat. Laju absorpsi dari formula A lebih cepat dibandingkan dengan formulasi B. Karena Tmax formulasi A lebih pendek. Nah, coba Anda lihat ya, Tmax-nya lebih pendek. Karena itu AUC formulasi A sama dengan AUC formulasi B. Besar bioavailabilitas kedua formulasi ini sama. Catatan, Cmax A lebih tinggi dibanding B karena laju absorpsi obat lebih cepat. Ya, coba kita lihat gambar ini antara obat A dan obat B ini ya. Ini Cmax-nya itu terlihat puncaknya sama, tetapi Tmax-nya berbeda dan AUC-nya ya berbeda ya. Nah, sementara yang C itu terlihat Cmax-nya lebih rendah, kemudian Tmax-nya, kemudian AUC-nya juga ya. Kita lihat gambar ini menjelaskan narasi yang tadi kita bacakan. Bioekivalensi tetapi bukan kesetaraan terapeutik dari produk warfarin. Ini kita lihat bioprobilitas menjadi studi ya, yang digunakan. Rata-rata AUC dan Tmax tidak berbeda antara generik dan Coumadin, tetapi perbedaan yang signifikan di khasiat atau bahkan toksisitas yang signifikan terjadi ketika pasien dianalisis secara individu. Kemudian terbatas studi klinis yang tersedia menggambarkan konsekuensi klinis yang merugikan dari beralih antara ya, nama generik dan generik warfarin. Nah, coba kita lihat data phenytoin ini ya, yang levelnya rendah setelah di switch atau diganti ya dari merek dagang ke generik phenytoin. Ini dilakukan secara retrospektif review ya. Kemudian data yang didapatkan ya atau informasi yang didapatkan itu adalah ini dilakukan kurang lebih 5 bulan periode penelitiannya ya. Ada 11 pasien yang meningkat ya atau terjadi proses seizure ya, kejang dan membutuhkan perawatan segera ya. Dihasilkan ya di data ini, di informasi ini ada 10 dari 11 pasien ini itu terjadi yang ini ya, seizure ini akibat dari generik yang diganti head generic substitusi of phenytoin ya. Kemudian 8 pasien menghasilkan data yang valid. Coba kita lihat tabel ini. Tabel ini adalah produk phenytoin, kemudian dari dagang di brand prior to switch, jadi di ini adalah di switch produk dagang,
Kemudian setelah diganti dengan generik ini dia, ya. Kemudian setelah dikembalikan lagi dari generik ke dagang itu dosisnya, serum levelnya, ya kita lihat ya. Ini dosisnya sama ya, dosisnya sama. Dosisnya sama, ini 328, 328, 328. Kemudian serum levelnya dalam mikrogram per mili, ini terlihat yang dagang ya, serum level totalnya 17,7 ya. Kemudian setelah diganti ke generik, dia level serumnya atau konsentrasi di dalam darah itu menurun 12,5. Kemudian ketika dikembalikan lagi, dia kemudian kembali ke 17,8. Artinya apa? Artinya ada pengaruh di konsentrasi obatnya di dalam darah ya. Dari brand, dari nama nama dagang itu diganti ke obat generik ya. Ada perbedaan di serum levelnya dari 17,7 diganti ke generik kemudian menjadi 12,5. Nah, ketika dikembalikan lagi menggunakan branded atau dagang, dia serum levelnya adalah kembali ke 17,8. Ini hasil uji ekivalensi ya. Jadi antar penitoin ini, produknya adalah penitoin yang branded dan generik. Jadi secara tidak langsung ada perbedaannya. Ini adalah soal latihan sekaligus mengganti pretest Anda. Jadi silakan nanti dikumpulkan. Jadi ada 4 produk obat yang berbeda yang mengandung antibiotik sama diberikan kepada 12 sukarelawan pria dewasa umurnya 19 sampai 28 tahun, berat rata-ratanya 73 kg dengan rancang 4-way crossover. Sukarelawan dipuasakan 12 jam sebelum pemberian produk obat. Sampel urin dikumpulkan sampai 72 jam setelah pemberian obat untuk memperoleh ekskresi yang maksimal. Nah, ini adalah datanya. Ini ada larutan intravena, larutan oral, tablet oral, kapsul oral. Dosisnya dalam miligram per kilogram ada 0,2444. Kemudian ekskresi obat dalam urin kumulatif selama 72 jam. Ini setelah ditampung ya, larutan intravena itu 20 ya. Kemudian ini larutan oral 380, tablet 340, kapsul oral 360. Pertanyaannya adalah berapa biomobilitas absolut tablet, kemudian berapa biomobilitas relatif kapsul dibanding larutan oral. Ini caranya sama seperti contoh yang sebelumnya. Silakan Anda berlatih dan kerjakan. Demikianlah materi terkait dengan biomobilitas dan ekuivalensi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.